smartphone dengan aplikasinya itu ya semuanya Google gitu ya. Dan itu pun sebetulnya sudah merupakan satu kecakapan di dalam pembelajaran daring ini gitu. Tapi apakah ini cukup? Dalam perkembangan selanjutnya banyak yang sudah mengikuti workshop-workshop bagaimana digital literasi ini dibuat sehingga pembelajaran itu sudah mulai sudah banyak yang menjadi sangat mengasihkan. Jadi di sini kata pembelajaran daring itu. Jadi banyak yang meskipun sudah hampir 1 tahun kita pandemi, sudah ada yang blended learning, tapi masih banyak aktivitas mereka itu belum terbiasa menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat blended bahkan sepenuhnya daring. Kurangnya fasilitas dalam pembelajaran, dengan internet, ruang belajar yang kurang kondusif dan lain-lain, kurangnya motivasi dan emosi mahasiswa yang merasa sendiri dan oleh lingkungan sekitar. Komitmen komunikasi dari kedua belah pihak, dosen dan mahasiswa itu kurang terjalin, ya kan? Apalagi tentang bahan instruksi, kurang interaktif dan kurang menarik. Dan itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang dialami selama bagaimana kita mencoba menerapkan antara pembelajaran itu dengan kecakapan digital. Jadi saya diminta untuk membahas tentang jadi ini apakah sih sebetulnya yang mendasari kuantum dan quantum teaching dan learning ini. Jadi yang menjadi inti adalah sebetulnya itu menjadi sebuah energi, membuat orang menjadi bercahaya-cahaya. Kalau sekarang saya kelihatan di sini kemampuannya seperti itu, seperti ini, bagaimana dengan kuantum ini bisa membuat jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi di sini positif itu dikatakan bahwa setiap orang yang belajar itu dimulai dengan perasaan senang, terlibat. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, tangguh. Yang kelima, baru ada prestasi. Nah, itu mendasari quantum teaching, quantum learning ini melihat dengan teori otak. Jadi neuroscience. Jadi ada teori otak triun, multi kecerdasan, ada modalitas belajar, pendidikan holistik bersama simbol. Jadi kalau misalnya saya coba untuk menunjukkan PPT yang lain ya. Jadi inilah tadi yang saya katakan bahwa ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi dalam quantum learning, dalam quantum teaching, dua belahan otak ini menjadi satu kesatu. Sebelah kiri itu, proses pembelajaran itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ini. Jadi kemampuan-kemampuan berhitung, berbicara, dan menganalisa adalah di otak sebelah kiri. Dan orang-orang yang dominan memanfaatkan otak kiri itu lebarnya, sementara di otak sebelah kanan itu adalah kebalikannya, yang sifatnya adalah kreativitas, intuisi, bagaimana menerapkan sesuatu, menunjukkan karya, bagaimana seni, dan ini adalah bagian dari personality-nya. Dan kalau kita bisa quantum learning ini semua dipadukan sehingga dia menjadi bersatu, dan di otak tengah inilah sebetulnya anak-anak karena bisa memanfaatkan otak kiri dan memanfaatkan otak kanan. Dan konsentrasi yang dilakukan di sini bukan hanya konsentrasi karena kita harus menulis seperti layaknya di kegiatan di sekolah-sekolah yang selama ini reguler, tapi juga memanfaatkan keterlibatan di sana dari batu hitam, ibaratnya dikembangkan menjadi batu permata yang bercahaya-cahaya. Kemudian kita juga bisa melihat, nah ini ada tentang otak kiri dan otak kanan tadi. Bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Jadi ini ada yang tentang otak anak yang bergaya otak kiri telah aktif sejak pagi hari. Sedangkan otak anak yang bergaya belajar otak kanan baru siap sekitar pukul 11 pagi. Jadi ini bisa kelihatan ada ilustrasi bagus tentang bagaimana sebetulnya
dalam quantum teaching itu ini semua dipadukan sehingga menjadi bercahaya-cahaya dalam pembelajarannya. Kemudian di dalam pembelajaran kuantum itu kita bisa melihat kecerdasan itu tidak dilihat sebagai satu yang umum. Jadi kalau kecerdasan itu dilihat dari IQ. IQ-nya di atas rata-rata, rata-rata di bawah rata. Bukan seperti itu. Lihat lebih cenderung kepada adalah mungkin bakat ya. Jadi bagaimanakah belahan pikiran kita ini, otak kita ini mencerminkan tempat-tempat yang berfungsinya kecerdasan. Misalnya visual spasial. Jadi di sini itu adalah kecerdasan untuk memvisualisasikan sesuatu yang dilihat. Kemudian kecerdasan apa lagi? Ada kecerdasan bodily kinesthetik, bagaimana berolahraga, bagaimana melakukan gerakan tari, dan semuanya menggunakan fisik. Bagaimana di bagian dari otak kita ini ada kecerdasan musik, bagaimana yang naturalis, bagaimana hubungan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan verbal, dan kecerdasan logika matematika. Jadi dalam pembelajaran kuantum ini, inilah aktivitas-aktivitas yang perlu distimulasi oleh guru dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh siswa atau mahasiswa untuk bisa dia menjadi bercahaya-cahaya. Jadi kemudian ada lagi yang otak triun. Ternyata di dalam ketika seseorang melakukan sesuatu, misalnya ini ketika belajar, dilihat dari 3 otak triun. Otak triun ini adalah otak yang dibagi atas ada otak reptil yang ini yang warna merah ini, dia fungsinya adalah sistem pengaman. Jadi refleks ini kalau misalnya yang lewati mata kita langsung terpejam, itu yang bekerja adalah otak di sini, tetapi juga bekerja secara otomatis refleks. Kemudian otak mamalia yang berwarna hijau ini dia adalah otak tentang bagaimana mengendalikan emosi. Jadi kalau kita melakukan satu aktivitas yang kita membuat tenang dan bergembira, maka disinilah fungsinya. Tapi ada satu bagian dari otak mamalia ini yang perlu diwaspadai. Di sini adalah namanya amigdala nih yang warna merah ini. Amigdala ini adalah memori tentang perasaan sakit. Jadi semua hal-hal yang tidak enak ada tersimpan di dalam memori ini. Meskipun di dalam memori ini hal-hal yang sifatnya positif, tapi yang amigdala ini dia berfungsi untuk menyimpan rasa sakit sehingga di sana itu bisa namanya adalah kortisol, hal-hal yang menyakitkan seperti zat yang membuat kita merasa terluka. Kemudian lagi adalah ini neokorteks. Neokorteks inilah dia adalah satu bagian dari belahannya dalam penampang ini tidak kelihatan, dia namanya hipokampus. Jadi bagaimana kalau hipokampus ada kampus di sana tentang memori semua pelajaran yang kita temukan. Di dalam quantum teaching ini semua diaktifkan. Dan ketika mengaktifkan inilah dia ada gaya belajar. Gaya belajar orang itu apakah digabungkan tadi dengan multi kecerdasan itu, apakah dia gayanya visual, lebih cepat menangkap pelajaran dengan pengamatannya, kemudian ada auditori, lebih cepat menangkap pelajaran dengan pendengaran yang ada hubungan dengan berbicaranya, satu lagi adalah yang kinestetik tadi, yang berhubungan dengan orang lebih cepat menangkap pelajaran dengan melakukan sesuatu, mengecap sesuatu, merasakan sesuatu. Dari sinilah kemudian yang quantum teaching dan quantum learning itu dibentuk menjadi pemahaman tentang kalau proses belajar itu adalah membuat segala sesuatu menjadi energi yang membuat orang bercahaya-cahaya. Saya lanjutkan lagi dengan ini tadi. Jadi kalau misalnya itu semua dilakukan, jadi pembelajarannya itu adalah holistik berdasarkan pengalaman. Dari sini lah kemudian dalam kondisi yang sekarang ini jadi pedagoginya ya. Pedagogi smart itu adalah bagaimana menanamkan pengetahuan dengan teknologi. Jadi tadi kecakapan menggunakan teknologi itu adalah melakukan proses pembelajaran yang tadi itu dengan tetap pada koridor pedagogi ilmu pendidikan, ilmu mendidik.
Baik, mohon maaf Jadi Ibu, kalau tadi kita waktunya 5 membahas menit lagi. Mohon maaf, waktunya 5 menit ya, lagi. terima kasih ya, saya lanjut. Jadi, iya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang ini, nah sekarang pengetahuan itu kita lakukan pertemuannya online, pembelajaran learning by doing-nya juga online, penilaian juga online, dan kemudian bagaimana sumber belajarnya juga semua online. Inilah yang tadi dipadukan dengan yang kuantum itu, sehingga ya kan, bagaimana bahan ajar dibuat. Nah, bahan ajar yang persuasif, interaktif, dan sehingga jadi menarik. Dan ini beberapa educational website yang bisa dimasuki untuk melihat bagaimana sebetulnya proses tadi itu kita membuat yang masuk ke bagian-bagian ini, aplikasi-aplikasi ini, sehingga tadi mengubah energi menjadi cahaya yang dikatakan dalam quantum learning tadi itu menjadi nyata ya kan. Dan ini adalah beberapa yang lain lagi yang bisa ditelusuri oleh guru-guru ya, ataupun pengajar-pengajar. Jadi kalau kita lihat inilah dia keterampilan yang akan dibentuk membuat kita bercahaya-cahaya, mulai dari remember, understanding, apply, analyze, evaluate, dan create. Dan inilah yang paling tinggi tadi, bagaimana kita bisa mengaplikasikan keterampilan itu dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus dimulai dengan apa manfaatnya bagiku. Inilah yang menjadi inti setiap orang. Nah, proses pembelajaran itu sendiri oleh guru dikatakan tandur, mulai dengan menumbuhkan minat, menggali pengalaman, menjelaskan, mengulangi, atau merayakan. Ini semuanya bisa dilakukan melalui pembelajaran di jaringan. Oke. Ini sehingga inilah misalnya satu contoh dari ini yang dilakukan oleh seorang dosen bagaimana mengajarkan drama. Jadi dia membuat individual activity-nya dicek melalui WA, nah, terus memberikan penilaian melalui WA chat juga, kemudian worksheet-nya WA, nah penampilan dramanya kita lihat dari Zoom mungkin ya, atau melalui voice note, kemudian meeting itu menggunakan Zoom atau Google ya, dan inilah dia pembelajarannya, dan inilah nanti yang bisa kita aplikasikan. Terima kasih. Ini adalah refleksinya, pastilah perlu dibuatkan dalam rancangan pembelajaran. Bagaimana kita nanti menyusun RPS-nya dalam bentuk pembelajaran daring dan dengan berbagai platform. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan kita ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sri Milvayeti yang telah menyampaikan materi mengenai digital skills tadi pembelajaran quantum learning. Dan selanjutnya kita akan tersambung dengan narasumber kita yang keempat. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta semuanya, apabila ingin bertanya silakan menuliskannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju dan juga nomor telepon yang telah tersambung dengan e-wallet. Pastikan nomor telepon dan juga e-wallet yang Anda cantumkan benar, dan nanti akan ada 10 orang yang beruntung berhak untuk mendapatkan voucher e-money, dan keempat penanya diantaranya akan bertanya langsung dengan narasumber kita di sore hari ini. Selanjutnya kita akan langsung tersambung dengan narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Wilma Handayani MSI. Beliau merupakan Wakil Ketua Kurikulum dan juga Guru SMK Negeri 10 Medan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Kami di SMK ini baru selesai PPDB ya, jadi masih dalam suasana yang cukup capek. Baik Bu, walaupun capek, walaupun lemah, tapi tentunya masih semangat ya Bu ya. Hari ini menyampaikan materi ya, Ibu sebagai pemateri keempat akan menyampaikan materi mengenai digital culture. Ya, baik Ibu, apabila sudah siap kami persilahkan, waktunya 20 menit dan mohon izin nanti di 5 menit terakhir saya akan mengingatkan untuk waktunya. Kami persilahkan. Terima kasih kepada semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemateri yang hebat-hebat, juga pesertanya juga demikian, saya lihat tadi, saya cek, saya ucapkan terima kasih. Bisa sampai di pemateri keempat ya. Ini kan udah 1,5 jam, biasanya udah banyak yang live, tapi alhamdulillah masih banyak. Bapak Ibu sekalian, dan ini juga ada siswa kami. Perkenalkan dulu, saya adalah Wilma Handayani, saya guru di SMK Negeri 10 Medan, dan alhamdulillah saat ini diamanahi untuk sedikit membahas ya, bukan membahas atau berdiskusi atau membicarakan tentang sebentar saya apakan dulu, share dulu, mohon maaf. Share dulu ya. Oke. Tentang quantum learning sebagai metode dan apa manfaatnya untuk belajar menyenangkan. Tadi sebenarnya sudah sedikit juga dibahas oleh Ibu Profesor ya, dan di situ juga sebenarnya cukup jelas juga, banyak yang materinya beririsan dengan saya. Baik, di sini quantum learning itu merupakan salah satu model ya, model strategi pendekatan pembelajaran di sini yang mengutamakan pada keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Jadi secara garis besar quantum learning ini adalah sebagai upaya pedoman, strategi dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, ini akan membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan, yang tadi oleh Ibu Profesor disebut yang bercahaya gitu ya kan Bu? Nah, kemudian istilah kuantum ini sebenarnya dipinjam dari dunia ilmu fisika, yang berarti ini merupakan sebuah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum ini adanya pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar, dan interaksi-interaksi ini bisa mengubah kemampuan dan bakat alamiah dari guru dan siswa gitu ya. Jadi di sini guru dan siswa melibatkan dua belah pihak itu menjadi hal yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam pembelajaran secara efektif dan efisien tentunya. Nah, beberapa teknik yang dikemukakan itu sebenarnya merupakan teknik untuk meningkatkan kemampuan diri yang sudah populer dan umum sebenarnya sudah digunakan. Namun di sini orang pertama yang mengeluarkan tentang quantum learning ini yaitu Bob de Porter mengembangkan teknik-teknik yang sasarannya akhirnya ditujukan untuk membantu para siswa menjadi responsif dan lebih bergairah lagi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di dalam dunia pembelajaran, di dalam mereka belajar. Nah, quantum learning juga berakar dari upaya dari seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria, yaitu George Lozanov ya. Dia melakukan eksperimen yang disebutnya dengan sugestopedia gitu ya, di mana prinsipnya adalah bahwa sugesti dan hasil sugesti itu pasti akan mempengaruhi hasil dari situasi belajar, dan setiap detail apapun yang memberikan sugesti positif atau negatif itu akan mempengaruhi dari hasil belajar. Nah, untuk mendapatkan sugesti positif tentunya beberapa teknik digunakan ya oleh guru atau siswa secara bersama-sama bersinergi, dan di sini para murid dikondisikan oleh gurunya senyaman mungkin. Misalnya di dalam ruangan itu dihidupkan suara musik yang enak didengar gitu ya. Kemudian dipasang atau ditempel poster-poster yang bagus, yang mendukung, yang menonjolkan informasi-informasi yang sedang dipelajari. Nah, jadi prinsip sugestologi ini hampir mirip dengan proses yang meningkatkan percepatan belajar atau accelerated learning ya. Jadi
yaitu proses belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan yang mengesankan. Jadi di sini ada terjadi lompatan pembelajaran, ya. Jadi ada akselerasi. Kemudian selanjutnya juga didefinisikan bahwa quantum learning sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Ya, yang tadi diulas banyak oleh Ibu Profesor. Mereka mengamsalkan kekuatan energi sebagai bagian penting dari tiap interaksi manusia. Nah, di sini sebagai pelajar, nah misalnya ya untuk pelajar misalnya tujuannya adalah untuk meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, hubungan interaksi yang akan menghasilkan cahaya. Cahaya di sini maksudnya adalah pencapaian-pencapaian yang lebih dari yang sudah diestimasi. Ya. Nah, kemudian di sini juga termasuk konsep-konsep dan kunci dari teori dan strategi pembelajaran seperti yang tadi sudah diinformasikan juga mengenai teori otak kanan dan kiri. Kemudian tadi juga diulas oleh Ibu Prof. Milka tentang teori otak 3-in-1 ya, triun. Kemudian pilihan modalitas, apakah itu bentuknya visual, auditoria, atau kinestetik. Nah, itu menjadi konsep-konsep kunci. Dan di sini satu konsep kunci juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang teori kecerdasan ganda, tentang pendidikan holistik, tentang belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbol dan simulasi. Jadi hal-hal itu disinergikan, disesuaikan dengan kebutuhan dari guru dan murid dalam hal ini sebagai orang-orang yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini ada asas-asas utama yang ada di dalam quantum learning. Kalau tadi Ibu Prof sebenarnya lebih ini lagi ya, selain quantum learning di situ ada juga dibahas tentang quantum teaching, tapi di sini saya fokusnya ke quantum learning. Jadi asas-asasnya adalah bahwa pembelajaran kuantum itu membuat siswa bisa menyelami dunia guru. Demikian juga guru bisa menyelami dunia siswa. Jadi dua-duanya saling bersinergi dan saling berempati gitu ya, saling merasakan dunia pasangannya gitu. Nah, sehingga itu diharapkan akan saling menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya, fokus utama dalam quantum learning adalah siswa. Ya, sehingga siswa di sini dituntut untuk lebih aktif dan sedangkan guru hanya sebagai fasilitator ya yang harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Jadi di sini memang di dalam quantum learning ini guru di awal itu harus membuat need assessment dari siswanya. Jadi nggak bisa mengajar begitu saja. Kemudian lagi hal yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran quantum learning adalah menghubungkan segala fenomena, aksi, empati, dan pikiran yang ada dalam kehidupan keseharian siswa, mulai dari sekolah hingga rumah dan lingkungan dimanapun dia berinteraksi atau bersosial. Ya, jadi baik itu lingkungan lingkungan langsung atau lingkungan online gitu. Seberapa luas atau apa yang mempengaruhi di lingkungan siswa tersebut atau anak itu akan sangat berpengaruh. Kemudian juga di sini apabila guru di sini ya tentunya kalau sudah menguasai cara memahami dan mengerti apa yang dimau siswa, pastinya siswa akan merasa senang ya kan. Siswa merasa senang itu adalah salah satu yang bisa dijadikan titik awal kita sebagai guru untuk bisa memberikan pengajaran secara menyenangkan. Jadi intinya itu adalah mengkondisikan siswa dulu supaya dia menjadi senang. Ya. Selanjutnya, di sini ada tujuan pokok pembelajaran kuantum. Ya. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa sebenarnya melalui pengubahan keadaan, lalu kemudian juga meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan dia dengan sesama siswanya atau mahasiswanya atau dengan
fasilitatornya atau guru ya. Kemudian juga meningkatkan rasa kebersamaan tadi, kemudian meningkatkan rasa dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku. Nah, kalau berbicara masalah kehalusan perilaku ini sebenarnya sesuai sudah linear dengan tujuan dari pendidikan nasional, salah satunya itu yaitu adanya pendidikan karakter. Jadi di sini kehalusan perilaku menjadi hal yang kunci utama. Kenapa? Karena itu tadi ada pola interaksi antara guru dan siswa yang menyenangkan. Dimensi pengembangan konteks pembelajaran kuantum juga itu adalah suatu suasana belajar ya. Jadi dimensinya adalah suasana belajar. Suasana belajar yang seperti apa? Yaitu yang menyenangkan. Landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung dan rancangan belajar yang dinamis. Rancangan belajar yang dinamis di sini ini tadi erat kaitannya dengan need assessment yang dibuat oleh guru sebelum pembelajaran dilakukan ya. Jadi di awal pembelajaran memang guru tidak bisa serta-merta begitu saja mengajar, tapi dia harus mempersiapkan diri seoptimal mungkin dengan cara membuat list-listnya apa yang diperlukan oleh siswa dan sebagainya. Kemudian lingkungan belajar ya. Masalah lingkungan belajar terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah tempat siswa melakukan proses belajar, berkreasi di situ ya, berkreasi dengan dirinya, dengan temannya atau dengan fasilitatornya atau guru. Lebih khusus lagi, perhatian pada penataan ruangan. Nah, penataan ruangan di sini sangat diperlukan. Misalnya bagaimana menata mejanya, kursinya gitu. Apakah harus seperti yang biasa ke depan gitu, berkolom-kolom, berbaris-baris, atau mau lingkaran, atau mau seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh di dalam penentuan lingkungan mikro ya yang akan berpengaruh ke pembelajaran. Kemudian kalau lingkungan makronya apa? Yaitu dunia yang luas, dunia di luar itu. Artinya siswa diminta untuk menciptakan kondisi ruang belajar di masyarakat. Artinya lagi bahwa pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam kelas. Di dalam quantum learning, segala lingkungan itu adalah tempat dia belajar dan berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat. Ya, jadi sehingga kelak diharapkan dia bisa aktif mengambil pembelajaran dari lingkungan sekitar gitu. Jadi tidak hanya teori-teori saja yang didapat di sekolah atau di kelas yang didiskusikan dengan fasilitator atau dengan gurunya. Nah, pembelajaran kuantum juga sering dijadikan primadona sebenarnya dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Walaupun mungkin itu kalau untuk guru-guru itu secara tidak langsung mungkin tidak tahu ya bahwa yang sudah dilakukannya itu adalah pembelajaran kuantum gitu. Yang penting dia menyenangkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan sehingga itu menjadi primadona. Namun sebenarnya metode pembelajaran kuantum juga belum tentu cocok digunakan dalam setiap mata pelajaran. Jadi ini tergantung kepada materi ajar dan fasilitas yang ada. Jadi ini sangat tergantung di setiap mata pelajaran ya. Dan fasilitas sarana prasarana di sini sangat cukup menentukan juga. Nah, dalam mengajar sebaiknya tidak hanya menggunakan satu metode saja ya. Jadi ini kan quantum learning ini bisa dijadikan sebagai metode tadi ya, strategi atau yang lainnya. Jadi diharapkan tidak menggunakan satu metode saja, melainkan dapat menggunakan beberapa metode yang lain gitu. Metode yang cocok untuk digunakan pada pada teori yang bersangkutan. Itu tadi karena memang tidak bisa semuanya dengan satu metode. Beberapa hal yang penting juga dicatat dalam quantum learning adalah bahwa siswa dikenalkan atau dikenalkan tentang kekuatan berpikir yang tak terbatas, bahwa siswa tidak boleh berpikir hanya di lingkupnya sendiri. Jadi dia harus keluar gitu dari lingkupnya. Jadi dia mempunyai kekuatan berpikir yang dahsyat gitu. Ini sebenarnya ditegaskan juga bahwa dengan teori yang sama siapa ini saya juga lupa lagi, menegaskan bahwa otak manusia mempunyai potensi yang sama katanya yang dimiliki oleh Albert Einstein gitu. Jadi kita kasih sugesti kepada siswa bahwa mereka
mempunyai kekuatan berpikir yang lebih. Selain itu dipaparkan tentang bukti fisik dan ilmiah yang memberikan atau memperlihatkan bagaimana proses otak itu bekerja. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Prof. Milva, di situ kan udah jelas bagaimana penggunaan otak kiri, otak kanan, kemudian dia sifat-sifatnya bagaimana, mungkin itu juga perlu oleh pengajar difahami dengan betul-betul. Nah, sebelum ke sini saya ingin kemukakan juga ini berkaitan dengan cakupan di dalam quantum learning ini. Tadi belum saya buat ininya slide-nya, tapi saya ingin menginformasikan, ingin share bahwa ternyata quantum learning itu mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik ya, NLP. Nah, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Nah, program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku. Dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru ya. Jadi di sini NLP ya. Tadi juga Ibu Prof juga sudah membahas ini ya. Kemudian berdasarkan berjelaskan tadi mengenai apa dan bagaimana unsur-unsur dan struktur otak manusia bekerja. Nah, ini para pembuat model pembelajaran ini membuat model pembelajaran dengan mendorong peningkatan kecerdasan linguistik, matematik, ya kan, visual. Ini juga tadi disampaikan juga oleh Ibu Prof. Melki ya, Prof. Milva, mohon maaf. Di situ ada juga kinestetik, perasa, musikalis gitu ya, interpersonal, intuisi dan sebagainya gitu. Dan itu bagaimana mengembangkan fungsi motorik sensorik kalau melalui kontak langsung dengan lingkungan misalnya, atau sistem emosional kognitif melalui bermain, meniru, pembacaan cerita, atau kecerdasan yang lebih tinggi lagi misalnya melalui perawatan yang benar dan pengkondisian emosional yang sehat. Maksudnya itu di sini bahwa faktor-faktor emosi dan psikologis itu sangat dipentingkan dalam proses pembelajaran. Nah, dan semua itu pada akhirnya tertuju pada proses belajar yang menargetkan tumbuhnya emosi positif, ya, emosi positif, lalu kekuatan otak gitu ya, di mana kekuatannya setiap siswa itu harus sudah harus sudah diklasifikasikan, kemudian bagaimana keberhasilan, dan di sini yang terpenting adalah masalah yang tadi diulas sebelumnya adalah kehalusan dalam bertingkah laku atau tentang kehormatan diri. Nah, keempat unsur tadi digambarkan itu harus saling terkait dan tidak boleh saling berpisah ya. Nah, jadi olah hubungan interaksi di dalam quantum learning bisa dimanfaatkan untuk mengubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membantu perkembangan minat siswa sehingga mengalami pembelajaran yang lebih efektif, akurat, dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya dua model pembelajaran quantum learning. Sebenarnya pada intinya itu ada dua model pembelajaran quantum learning secara garis besar, yaitu yang pertama adalah tentang peta konsep dan yang kedua adalah tentang teknik memori. Ya, di sini di peta konsep, mohon maaf sebentar. Di peta konsep di sini lebih menunjukkan sebuah ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambar atau grafik ya. Jadi menentukan dulu apa yang utamanya, kemudian turunan-turunannya. Dan di dalam peta konsep ini sebenarnya adalah gabungan gaya atau teknik belajar. Ya. Teknik belajar misalnya teknik belajar mandiri, belajar visual, auditory, reading, writing, kinestetik, atau teknik belajar dan, lalu teknik belajar teori Peter, dan sebagainya lagi. Banyak mungkin ya teori-teori belajar yang sudah kita kenal bersama. Baik Bu, mohon maaf waktunya 5 menit lagi. Oh, mohon maaf ya, keasikan. Oke, dan selanjutnya adalah teknik memori ya. Di sini teknik memori adalah melatih siswa untuk mengingat
ya kan, memetakan, mengingat dan sebagainya. Kemudian selanjutnya prinsip quantum learning. Di sini di dalam prinsip-prinsip quantum learning ada usaha, yaitu maksudnya mengakui secara sadar bahwa dalam mendapatkan ilmu itu pasti ada sebuah upaya dan harus kerja keras gitu. Jadi tidak bisa dilakukan begitu saja, ya. Kemudian yang selanjutnya mengetahui dengan sadar bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan, jadi harus fokus kepada tujuan. Kemudian bersikap secara sadar bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran yang mendahului teori gitu. Jadi maksudnya di sini anak harus bisa mengambil hikmah atau makna dari setiap pekerjaan atau aktivitas yang dia lakukan. Jadi aktivitas pembelajaran efektif akan terjadi bila siswa sudah mendapatkan informasi yang terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan hakikat yang sudah dipelajari. Jadi ada insight dari setiap kejadian yang dialami oleh siswa. Kemudian mengakui secara sadar bahwa dalam mendapatkan ilmu pasti ada sebuah upaya keras dan itu sudah dibahas tadi ya, mohon maaf terulang lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah penghargaan, bahwa segala sesuatu itu harus lebih dihargai dari semestinya. Setiap keberhasilan sedikit pun apapun harus dihargai, dan kalau menurut Bobi itu harus dirayakan. Jadi maksudnya adalah itu. Nah, selanjutnya di sini ada sintak dari quantum learning. Yang pertama adalah tumbuhkan, maksudnya biasakan untuk menumbuhkan minat belajar yang baik kepada siswa, ya, sehingga siswa bisa termotivasi dalam belajar gitu. Contohnya yang bisa digunakan dalam menumbuhkan minat belajar siswa misalnya adalah dengan memberitahu mereka mengenai manfaat belajar. Nah, itu sebenarnya kalau seorang guru pasti sudah itu ya kan, di awal tuh harus kita kasih tahu tujuannya, manfaat dan sebagainya. Dan yang terpenting yang tadi disampaikan oleh Ibu Frog juga yang itu ambak ya. Apa manfaatnya bagiku? Nah, itu mungkin di awal harus lebih ditekankan lagi. Kemudian yang kedua adalah gunakan penjelasan yang simpel dan mudah dipahami oleh siswa. Maksudnya jadi alami di sini ya. Buatlah penjelasan yang bisa menghubungkan materi pelajaran umum dengan pengalaman kehidupan dari siswanya. Kemudian buatlah sebuah kode, simbol atau ya rumus, rencana dan strategi dalam setiap konsep yang ada. Ini bisa dicontohkan pada saat kita menghafal dulu ya, waktu saya kecil menghafal rumus-rumus dengan bernyanyi misalkan. Nah, itu dengan itu di belakang siapa itu simbolisasi. di belakang? Kemudian juga memberikan waktu kepada siswa untuk mempresentasikan sesuatu dan beri motivasi siswa tersebut bahwa mereka tentu bisa melakukan. Yang selanjutnya adalah mengulangi. Guru harus memberikan contoh, cara dan metode yang relevan dalam mata pelajaran tersebut gitu ya. Dan ini dilakukan dengan cara mengulang pelajaran. Mengulangnya dengan cara apapun itu teknik guru sendiri yang melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah masalah penghargaan ya, penghargaan dan perayaan dari sebuah pencapaian. Nah, kemudian selanjutnya lagi ini adalah kunci keunggulan quantum learning. Yang pertama adalah bahwa kita harus hidup dengan integritas kita dalam pembelajaran, bersikap apa adanya gitu, bersikap tulus dan menyeluruh lahir batin gitu. Jadi kita harus menghadirkan ruh kita di dalam pembelajaran itu. Kemudian pengakuan kegagalan itu sebenarnya bisa menjadi awal dari kesuksesan. Jadi mengakui kegagalan itu hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya bicara dengan niat baik. Maksudnya segala sesuatu itu dengan niat yang baik, tentunya ruhnya baik, malah bukan dia yang jaga, akan baik. Dan kita harus mempunyai komitmen yang ganti penjaganya. tinggi untuk diri kita pribadi dengan siswa ataupun kedua-duanya. Selanjutnya lagi keunggulan dari quantum learning ini adalah adanya rasa tanggung jawab di antara kedua belah pihak, baik pembelajar ataupun yang fasilitatornya. Kemudian selanjutnya adalah lentur. Maksud lentur di sini adalah dia fleksibel, jadi tidak fokus kepada satu metode atau satu metode pembelajaran, tapi dia bisa mengambil berbagai metode, berbagai hal untuk pembelajaran itu. Yang penting adalah menyenangkan. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Nah, di sini maksudnya adalah
adanya keseimbangan Ini udah antara berapa lagi tuh? Kayaknya jiwa, udah mau selesai deh. tubuh gitu ya, maksudnya itu emosi kita gitu, dengan Kayaknya udah mau selesai sih dia. otak kita, Ah, emosi udah kita, biarin hati aja ya. kita. Nah itu harus ada Untuk narsum 4. keseimbangan sehingga Langsung tanya diharapkan jawab. pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Nah ini adalah kelebihan dari Udah quantum yang 4 learning. belum? Biasanya Yang dia akan berfokus pada interaksi yang berkualitas ya. Kemudian ini yang 6-nya juga setelah ulasan ya? Berfokus pada akselerasi pembelajaran yang tinggi ya. Selanjutnya pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan. Oh, beneran ya. abis call Jadi banget yang ngomongin. sifatnya natural. Dalam praktiknya Abis call pembelajaran banget, ini bukan berpokok abis ulas pada simpulan dari gue. kualitas dari suatu pembelajaran. Ya. Kemudian mengembangkan keahlian akademis, prestasi itu sangat diutamakan, dan quantum learning ini sangat menghargai perbedaan dan kebebasan. Bahkan ini Habis ada 6 yang orang mengatakan baru bahwa quantum simpulan. learning kurang mengakomodasi keteraturan dan keseragaman. Jadi di sini tidak ada namanya teratur, tapi bukan berarti amburadul gitu ya. Tapi artinya itu mengutamakan kebebasan untuk berpikir, bertindak selama itu menyenangkan dan tidak menyakiti atau masih menghargai orang lain. Ya udah, kalau gitu Kemudian, simpulan dulu aja deh. Nilai atau baru apa yang panggil call dipercayai lagi siswa gitu ya. merupakan hal yang utama. Jadi biar lo ada nilai-nilai waktu tetap ditanamkan di sini untuk siswa, dan bagaimana juga siswa mengambil nilai dari setiap apa yang dipelajari. Selanjutnya di sini saya tampilkan juga kelemahan dari quantum learning ini, yaitu harus sebagai guru misalnya ya, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan pengalaman-pengalaman yang real di dalam pembelajaran. Jadi kita tidak bisa bilangkan itu pakai kipas angin atau di situ ya, gimana gitu, atau membuat cerita palsu atau gimana, tapi Enggak, diusahakan tadi pengalaman rambut real lu gitu ya. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran tiup. memang ini akan memakan waktu yang cukup banyak, tidak sedikit. Dan di sini yang paling penting juga dan memakan waktu adalah kita memberikan motivasi atau mengkondisikan siswa untuk termotivasi di dalam pembelajaran. Nah, itu memang agak susah. Kemudian yang tidak kalah juga pentingnya, tapi ini jadi kelemahan, adalah guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Kenapa? Karena itu tadi terlalu beragam, terlalu bebas gitu, walaupun menyenangkan. Jadi analisis keahlian siswa berarti di sini kalau kurang bisa dianalisis. Walaupun mungkin dengan indikator lain dan dengan cara lain ini bisa dianalisis secara bagus. Kalau ini ya. Tapi ini Muhammad Sidik sih nama Zoom-nya. dan memerlukan strategi yang luar biasa lagi dari seorang guru untuk membuatnya. Itu diawali dengan assessment yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini udah sebagai kesimpulannya bahwa berlandaskan apa yang telah dijelaskan, bisa dikatakan bahwa quantum learning bisa membuat pembelajaran lebih nyaman dan efektif. Dan sebenarnya ini kalau nama Zoom-nya Rian Alfian, model pembelajaran itu mengadopsi beberapa metode pendidikan ya. Itu yang saya tampilkan di sini, NLP tadi yang sudah dikemukakan di awal, begitu juga sudah dikemukakan oleh Ibu Profesor. Nah, dengan panduan metodologi tersebut, akses dalam peningkatan pembelajaran insya Allah akan semakin cepat dan bebas hambatan. Nah, dalam kondisi sekarang ini pandemi, mungkin quantum learning bisa diambil pilah-pilahannya untuk bisa diadop di dalam pembelajaran daring. Seperti apa? Pada intinya adalah menggunakan atau kita membuat dulu yang namanya need assessment. Yang paling utama lagi di strategi awal, sebenarnya saya sangat setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Profesor, yang di awal itu strategi awalnya adalah strategi ambak ya, apa manfaat bagiku. Karena kalau sudah tahu manfaatnya dari pembelajaran itu, baik siswa ataupun guru insya Allah akan termotivasi untuk belajar dengan baik dan menyenangkan. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wilma Handayani MSI yang telah menyampaikan materi mengenai digital culture. Tadi dijelaskan kembali mengenai quantum learning dan juga bagaimana caranya supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif dan jadi lebih baik ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, Jadi, terima kasih. Ya, kita akan langsung masuk ke ya. tanya jawab. Iya, ya. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta semuanya, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan penanya yang pertama akan bertanya kepada narasumber satu, yaitu kepada Ibu Ida Aya Sophia. Dan kita akan langsung tersambung dengan penanya yang pertama, yaitu Ibu Umul Khairat. Selamat sore Ibu Umul Khairat. Halo, selamat sore. Baik Ibu, silahkan disampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Iya, terima kasih kepada Ibu Ida Sophia yang memaparkan materinya sangat luar biasa. Saya ingin bertanya mengenai perihal konsep belajar yang paling efektif saat pandemi. Karena banyak macam model pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah maupun perguruan tinggi, mulai dari hanya memberi tugas, mengasih video, melakukan meeting, dan lain-lain. Nah, menurut Ibu, bagaimana model belajar yang paling efektif yang dilakukan saat pembelajaran daring? Baik, terima kasih Mbak Umul. Kami persilakan kepada Ibu Ida Aya Sophia untuk langsung menanggapi pertanyaannya. Terima kasih Mbak Hikmah, terima kasih Mbak Umu. Kalau boleh tahu ini Ibu guru atau guru ya? Masih graduate. Oh, masih ya, dari ya. UNJ. Masih mahasiswa. Oke, terima kasih gitu, luar biasa. Jadi bagaimana model pembelajaran yang paling efektif untuk pembelajaran daring? Begitu ya Mbak Umu ya. Jadi saya sudah sampaikan, mestinya memang pembelajaran daring ini banyak sekali tantangannya, tetapi kita tidak bisa menolak yang namanya pembelajaran daring. Pandemi yang kita hadapi saat ini hanya katalisator saja, gitu. Tetapi tantangan dari revolusi industri 4.0 mau nggak mau ke depan pembelajaran daring memang perlu terus dikembangkan. Nah, tadi saya sampaikan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama, hendaknya menyajikan fun learning, pembelajaran yang menyenangkan. Tadi Prof. Milva, kemudian Bu Wilma sudah memberikan contoh berbasis quantum learning, itu dengan detail. Gitu. Kemudian berorientasi pada motivasi. Dan jangan lupakan, mestinya memang ada spiritual approach, pendekatan secara spiritual. Apapun keyakinannya ini jangan pernah dilupakan, karena jarak yang jauh, mahasiswa itu perlu motivasi yang kuat, dan mau nggak mau, pendekatan spiritual ini menjadi dasar yang akan menggerakkan, menjadi kontrol baik untuk siswa, mahasiswa, termasuk untuk para pendidik. Kalau model mana yang paling tepat, menurut saya adalah model yang kontekstual. Artinya apa? Yang paling sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing. Banyak sekali nanti. Kita nggak bisa hanya menunjuk satu model pembelajaran itu paling tepat, tetapi yang paling kontekstual, disesuaikan dengan kondisi kelasnya, dengan kondisi daerahnya, dengan ketersediaan sarana prasarananya. Dan itu banyak sekali kalau mau digali. Pencipta sudah menyediakan banyak sekali media pembelajaran di alam semesta ini, tinggal kita sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mau atau tidak mengeksplor media-media yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta ini. Itu ya Mbak Ubu. Jadi yang kontekstual sesuai dengan kondisi kelas dan juga potensi yang dimiliki. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, yang diucapkan terima kasih kepada Ibu Aida Aya Sophia dan juga kepada Mbak Umul atas pertanyaannya. Kita langsung tersambung dengan penanya selanjutnya. Baik, penanya selanjutnya yaitu Ibu Putri Adelia Yulianda yang akan bertanya kepada Bapak Irfan Sopan Himawan. Selamat sore, Ibu Putri. Baik, sudah terdengar suaranya? Sudah, Kak. Baik, silakan Mbak disampaikan pertanyaannya.
Oke, kita langsung aja pertanyaannya. Dari banyaknya masalah daring di sekolah, karena kan bosan yang menyerang para siswa, dan pastinya itu banyak siswa yang menggunakan media sosial itu untuk bermain, belajar, dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita dapat mengakses internet dengan cara sehat dan tidak berdampak buruk ke pendidikan kita? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami persilahkan kepada Bapak Irfan Sofan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bagaimana supaya kita tidak terdampak ini ya, dampak buruk ya dalam pendidikan. Tadi ya pertama dari sisi aplikasi parental control ya, itu sangat penting ya bagi kita orang tua untuk membatasi akses anak kita. Jadi memang kehadiran internet ini sebagai hasil kecanggihan teknologi ya, dan juga menjadi satu kebutuhan ya. Jadi memang bisa dimanfaatkan secara tadi ya untuk pembelajaran online, daring, transaksi online ya. Tapi juga tadi ada beberapa dari sisi dampak negatif ya, dan itu bisa kita cegah ya. Pertama tadi kita aktifkan parental control-nya ya sebagai untuk membatasi, dan juga yang tidak kalah ini adalah sosialisasi ya terus menerus, artinya bahwa sebetulnya dari sisi pemakaian gadget itu memang di usia dini itu dimulai di usia 3 tahun ya, artinya memang secara ke depan fenomena yang ada melihat anak-anak kita begitu familiar dengan teknologi itu sangat luar biasa. Jadi kewaspadaan orang tua kita juga sebagai partner juga sangat penting ya. Kemudian juga tadi selain sosialisasi yang intens ya, juga menggunakan DNS ya untuk memblokir situs-situs yang memang berbahaya ya, baik itu situs perjudian online atau situs dewasa yang dilarang begitu ya. Jadi untuk memblokir situs-situs ini memang biasanya dengan kode memasukkan 12 angka kode blokir ya. Jadi metode pemblokiran DNS ini DNS server ya, sebagai memang untuk menangkal atau menyaring konten yang negatif gitu ya, seperti DNS Nawala gitu ya. Jadi begitu sangat pentingnya upaya-upaya terhadap pemblokiran ini ya. Tadi informasi ini ditekankan ya, bukan hanya terhadap orang tua, guru, ya siswa juga, termasuk misalkan provider pemilik warnet misalkan ya, PC yang memang banyak dipakai oleh generasi muda. Jadi salah satu lagi yang untuk mengantisipasinya memang banyak cara ya. Tadi selain memblokir situs-situs yang ada konten negatif ya, juga menginstall software anti situs ya, seperti misalkan anti situs porno, misalkan software anti weblog gitu ya. Nah itu software ini bisa juga mampu memblok situs-situs yang berbau pornografi misalkan ya, atau bisa dicari di Google dengan kata kunci software anti pornografi. Jadi kita bisa juga mendownloadnya dan menginstallnya gitu. Kemudian juga nah ini pada saat server komputer ya yang digunakan pada settingan browser itu menggunakan DNS, domain name server, misalkan yang Nawala Project itu. Terus juga biasanya ketika kita menginstall ada notifikasi untuk mengaktifkan antivirus misalkan. Nah itu juga karena kalau tidak diaktifkan antivirus misalkan nggak bisa diinstall, itu kita bisa matikan dulu wifi-nya. Jadi kita bisa install dulu, kemudian setelah selesai install baru kita aktifkan lagi wifi sama antivirusnya. Oke. Dan tadi tentang parental control memang sangat penting ya, Mbak Putri, juga itu mohon diperhatikan sebagai akses untuk membatasi hal-hal yang negatif juga. Demikian mungkin Ibu disampaikan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah menanggapi pertanyaan dari
Mbak Putri Adelia. Baik Bapak Ibu peserta, selanjutnya kita akan tersambung dengan penanya yang ketiga, yaitu Ibu Ermida Hotmartua Sitorus yang akan bertanya kepada narasumber yang ketiga. Selamat sore Ibu Ermida. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo Ibu Ermida. Halo. Baik Ibu, mungkin bisa diubah posisinya supaya terlihat karena cukup gelap di sini di layarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada narasumber yang ketiga, izin kepada Ibu Sri Milfayeti. Oke, dari pemantauan Ibu di lapangan, di sekolah ataupun di kampus, kontribusi apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial yang ada di Kota Medan, dengan adanya literasi digital, percakapan digital dalam pembelajaran daring, yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menjaga kualitas belajar dari rumah. Terima kasih, Bu. Baik, kami persilakan kepada Prof. Milva untuk langsung menanggapi pertanyaannya. Terima kasih ya. Jadi sekarang ini kan ada program pemerintah Merdeka Belajar. Jadi kalau misalnya saya punya mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang ada di Medan, tapi sampai dengan Papua ada mahasiswanya. Karena ada program yang aplikasi itu bisa dipilih oleh semua mahasiswa. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di Medan ya, yang di Medan yang dilakukan itulah misalnya sekarang ini selama pembelajaran daring gitu ya. Saya kan dari bimbingan konseling, jurusan bimbingan konseling. Jadi saya bisa melakukan bimbingan konseling melalui Zoom. Jadi hal-hal yang masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar dengan masalah lainnya itu bisa dilakukan melalui pembelajaran daring ini. Kemudian apalagi untuk organisasi yang misalnya kerjasama kemahasiswaan, misalnya dalam PMI. Jadi kegiatan PMI itu kan ekskul ya, ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan ada juga di mahasiswa. Jadi bisa dilakukan kolaborasi antara mahasiswa dan siswa dalam ini sekarang ini temanya adalah menghadapi masalah cyberbully. Itulah beberapa Bu yang sekarang ini sedang kita lakukan dan kelihatan kalau literasi digital ini menjadi sangat memungkinkan untuk melakukannya dalam situasi COVID dan jangkauannya juga sangat luas. Begitu Bu. Jadi semua itu melalui digital semua ya, online. Iya, online semua. Nggak ada tetap muka, Bu. Iya. Tetap tatap muka tapi via online. Daring seperti kita ini, Bu. Iya, via online. Iya, jadi seperti kita inilah. Jadi banyak workshop-workshop yang kita lakukan bukan hanya untuk mahasiswa di kampus kita saja, untuk mahasiswa di kampus yang lain. Jadi kita ini bisa jadi dosen di kampus-kampus lain juga, gitu Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ermida dan juga kepada Ibu Profesor Milva yang telah menanggapi pertanyaan dari Ibu Ermida. Selanjutnya kita akan tersambung dengan penanya yang keempat, yaitu Bapak Zufri Hamdani. Beliau akan bertanya kepada Ibu Wilma Handayani. Selamat sore, Bapak Zufri. Halo, selamat sore, Bapak Zufri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, sepertinya Bapak Zufri Hamdani tidak bisa tersambung. Kita beri kesempatan untuk penanya yang lain, yaitu Ibu Clara Hyasinta. Selamat sore, Ibu Clara Hyasinta. Selamat sore, Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Mbak. Silahkan disampaikan pertanyaannya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Wilma Handayani. Bu, saya tadi mendengar pemaparan materi Ibu bahwa pembelajaran quantum learning adalah pembelajaran saya ulangi, Bu. Saya tadi telah mendengar pemaparan materi Ibu bahwa pembelajaran quantum learning adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Quantum learning merupakan salah satu pengajaran yang menuntun adanya kebebasan, santai, menakjubkan, menyenangkan, dan penggairahan. Karakteristik dalam model pembelajaran quantum learning yaitu penataan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan serta menggunakan iringan musik yang disesuaikan dengan suasana hati. Di sini pertanyaan saya, Bu, apakah ada tips atau upaya dari Ibu semoga melalui pembelajaran quantum learning tersebut kami siswa tetap semangat dan tetap giat serta bisa lebih termotivasi dalam belajar. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Nak. Baik, saya langsung jawab. Bagaimana mengkondisikan supaya ini siswa ya? Kamu Iya, Bu. siswa, Nak? Siswa dari mana? Boleh tahu? SMK Negeri 10 Medan, Bu. Oh, ini anak Ibu berarti ya. Terima kasih, Nak, atas pertanyaannya. Di sini kan tadi quantum learning Ibu bilang bahwa ini sebenarnya konsepnya adalah konsep belajar menyenangkan, ya kan? Dan kalau tadi ada iringan musik atau yang lain-lainnya yang tadi kamu sebutkan, itu sebenarnya yang tadi Ibu deskripsikan adalah ketika di pembelajaran luring ya. Nah, bagaimana dengan online? Sebenarnya tidak jauh berbeda juga. Tapi pada intinya sebenarnya kamu nanti mungkin insya Allah di SMK 10 nanti ada di waktu tertentu kemungkinan di minggu depan itu oleh wali kelasnya akan dibuat seperti need assessment ya, data-data awal yang diperlukan oleh siswa di dalam pembelajaran supaya menyenangkan. Data-data awal itu apa? Misalnya materinya yang kamu inginkan itu seperti apa. Nanti akan kami berikan pilihan kepada kalian semua ya. Kenapa? Karena kita SMK 10 ini alhamdulillah menganut kurikulum mandiri sekarang ya. Kan kurikulum itu ada 3. Ada kurikulum nasional, kurikulum darurat, dan kurikulum mandiri. Nah, di SMK 10 menganut sistem atau kurikulum mandiri, di mana tujuan KD-KD-nya itu ditentukan oleh kita, yaitu guru, Ibu sebagai guru, dan kalian sebagai siswa. Jadi nanti kalian bisa request ke guru-gurunya materi apa yang kira-kira ingin kalian dapat. Kemudian yang kedua, di need assessment itu kalian juga nanti mengutarakan ke guru, misalnya Bu, kalau saya pengen belajarnya itu seperti apa, sarananya pakai apa, apakah pakai Google Meet, karena kita kan sudah menggunakan akun belajar.id ya. Kamu kelas berapa, Nak? Boleh Ibu tahu dulu? Kelas 11 kecantikan 1, Ibu. Kelas 11 kecantikan 1. Alhamdulillah tahun ini kita sudah menggunakan akun belajar.id ya. Jadi insya Allah melalui akun belajar.id ini kita difasilitasi oleh pemerintah bisa menggunakan Google Meet sesering mungkin. Tidak ada lagi batasan kapasitasnya dan alhamdulillah bisa di situ bisa kita rekam, bisa interaktif lah pada intinya, tidak seperti Google Meet yang menggunakan akun Gmail biasa ya, alhamdulillah. Nah di situ kan nanti kamu bisa menyampaikan ke guru mau menggunakan atau pengen seperti apa pembelajarannya, suasananya seperti apa, menggunakan model apa, kamu bisa memberikan atau meminta kepada guru itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya supaya kamu termotivasi bisa biar enak nanti belajarnya, kamu terapkan yang ambak tadi. Apa manfaat bagiku, bagi kamu di pembelajaran itu. Jadi kalau misalnya nanti gurunya kan sudah share nanti itu di pembelajaran di classroom, nanti ketahuan kan materinya apa-apa saja. Nah, kamu cari
apa kepentingan kamu di materi itu, apa manfaatnya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kamu. Tapi yang paling penting lagi, selalu kami sarankan ya, kalau di sekolah kami di SMK Negeri 10, di awal pembelajaran kita tentunya berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama meminta bersyukur, berdoa, meminta kesehatan supaya semua ini kembali pulih. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta menguatkan hati kita untuk bisa belajar secara lebih optimal. Dan yang paling penting juga adalah biar suasana belajar kamu menyenangkan adalah kamu bisa mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Apalagi ini kan kita kejuruan vokasi. Jadi di sini ketika kamu menyelesaikan tugas tepat waktu atau sesuai dengan yang diarahkan oleh guru, sesuai dengan job sheet-nya, insya Allah tidak akan terburu-buru. Kalau udah terburu-buru kan jadinya tidak menyenangkan ya. Itu mungkin bisa kamu lakukan. Jadi semua ikuti sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh ibu bapak guru. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan kamu untuk memberikan tawaran-tawaran atas peraturan yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Mungkin itu bisa memotivasi kamu ya untuk bisa terus belajar, nak. Ibu juga sebenarnya di sini rindu sekali, pengen ketemu, pengen jumpa, karena walau gimana pun pembelajaran secara daring itu seefektifnya juga tidak seefektif ketika kita tatap muka. Apalagi kita ini ya, vokasi kejuruan, pasti harus melakukan sesuatu, kita tatap muka, kita bekerja bareng gitu ya, melakukan proyek bareng dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan semua ini cepat berlalu, kita bisa segera ke kondisi yang normal. Tapi satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak Ibu ini adalah kalian jaga hati, jaga pikiran, dan tetap berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Mungkin itu bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kamu. Terima kasih, Nak. Sehat kamu semuanya di rumah? Sehat, Ibu. Oh, alhamdulillah, syukur. Semangat terus ya. Oke, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Clara Yasinta dan juga kepada Ibu Wilma. Luar biasa ya pertemuan di sini. Dan semoga harapan tadi bisa bertemu lagi, bisa berjumpa secara langsung, sekolah secara offline ya Ibu ya. Agar lebih efektif pembelajarannya tentunya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga seluruh penanya. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan tadi semoga telah terjawab oleh keempat narasumber kita di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan tersambung kembali dengan key opinion leader kita di sore hari ini yaitu Mbak Hana Farid. Selamat sore Mbak Hana. Sore lagi, Hikmah. Selamat sore Mbak. Tadi kita menyapa di awal siang, sekarang sudah sore ya Mbak ya. Tidak terasa, seru sekali ya Mbak ya webinar hari ini. Bagaimana menurut pendapat Mbak Hana? Iya, aku malah jadi banyak belajar dari pemateri yang pertama. Aku ngerasain banget karena aku ibu dari 3 anak, di mana anak 1 keduanya juga mulai belajar online dan makin berasa sungguh besar jasa para guru ya. Saya makin berasa nih ternyata saya sangat butuh bantuan para guru untuk mengajarkan anak-anak saya. Padahal anak saya masih usianya tuh masih kelas 4 sama kelas 3 SD. Luar biasa ya Mbak ya, terasa sekarang menjadi guru juga di rumah dan dengan 2 anak yang sudah belajar secara daring begitu. Semoga bisa lancar terus ya Mbak ya pembelajarannya. Amin. Iya, ini tantangan para ibu sih semuanya mendadak jadi guru. Betul, betul. Banyak basic knowledge guru yang saya baru tahu karena saya juga sampai ikut pelatihan gimana cara mengajar orang jadi mengajarkan di rumah, dan saya juga banyak dapat ilmu sih gitu. Kalau memang basic mengajar itu adalah memang harus dalam suasana yang menyenangkan ya biar ilmunya bisa terserap gitu. Baik Mbak Hana nih, terkait dengan profesi Mbak, kegiatan Mbak sehari-hari sebagai modest fashion enthusiast berkaitan dengan tema hari ini, mungkin bisa dibagikan pengalaman yang menarik kepada seluruh peserta di webinar? Iya,
berbagi pengalaman aja nih dari seluruh materi yang tadi sudah dibagikan dan pengalaman saya pribadi. Saya sendiri baru menikmati belajar itu waktu saya keterima UMPTN, di mana itu tahun 2000. Jadi sepanjang saya belajar SD, SMP, SMA, itu saya ke sekolah karena harus, tapi saya juga nggak ngerti-ngerti banget kenapa saya harus ke sekolah gitu. Terus saya senang tapi ke sekolah karena saya bisa ketemu sama teman-teman gitu. Sampai akhirnya keterima UMPTN, masuk ke fakultas, ke universitas yang diinginkan. Nah, baru di situ tuh mulai ketagihan ya. Ketagihan rasanya ingin mengejar sesuatu, terus dapat, terus rasanya punya keinginan dapat lagi gitu, punya goal dapat lagi gitu. Dan makin menikmati, nikmatin rasanya ingin tahu, cari tahu, dan berbagi. Jadi saya baru menyadari bahwa saya itu senang sekali komunikasi, senang sekali community base, senang sama media gitu. Bagaimana menyampaikan sebuah informasi, senang menulis itu ketika saya sudah kuliah. Jadi ternyata dalam belajar itu dalam belajar itu kita banyak hal-hal yang sebenarnya basic knowledge yang kita harus tahu, mulai dari kemampuan kita membaca diri, kemampuan saya tadi ikut mencatat nih kemampuan membaca diri, jadi oke, apa nih yang saya suka gitu, saya suka community based, pantes ya dari zaman sekolah saya itu seneng banget ngumpulin teman-teman, udah gitu mau organize acara kumpul, udah gitu ngumpulin teman-teman, patungan ini mau ngasih surprise buat ulang tahun gitu. Ngumpulin orang-orang, saya patungan, nanti surprise-nya bentuknya begini ya, gitu. Kumpulnya di rumah ini. Ternyata saya tuh punya kemampuan mengorganisasikan atau meng-create sebuah acara atau mengumpulkan orang-orang. Nah itu akhirnya seiring berjalannya waktu, saya banyak evaluasi diri, apa yang saya suka dan dari mana saya dapetin energinya. Ternyata saya suka menulis, saya senang organisasi, saya senang ketemu orang baru, dan saya senang belajar dan diskusi sama orang-orang. Terus dari situ mulai bisa beradaptasi, membaca masalah. Kenapa ya saya kok mau dapat kerjaan aja susah ya waktu itu, dan alasannya karena saya pakai jilbab gitu. Kenapa nggak boleh dapat kerjaan? Kenapa nggak punya dapat kesempatan yang sama hanya karena saya pakai jilbab? Akhirnya saya tulis, saya ungkapkan perasaan saya, pertanyaan-pertanyaan saya, kenapa, dan ternyata ketemu sama orang-orang yang punya pertanyaan yang sama. Dan akhirnya di situ jadi belajar. Bentuk komunikasinya kalau dulu ngobrol, sekarang bentuk komunikasinya bisa bentuknya video, bisa bentuknya blog, bisa bentuknya 18 detik atau 30 detik melalui TikTok ataupun Reels di Instagram gitu. Jadi menurut aku proses pembelajaran itu pertama basic kita mau apa, basic kita mau membaca diri, sama kemampuan beradaptasi sama teknologi juga gitu. Mungkin ilmunya dari dulu sin kostang gitu-gitu aja gitu ya. Kalau matematika gitu. Tapi cara penyampaiannya ternyata itu yang harus beradaptasi. Dulu materi belajar harus di kelas offline. Sekarang orang bisa belajar melalui YouTube. Dan sekarang orang bisa belajar melalui TikTok yang durasinya cuma 15 detik gitu. Dan mau nggak mau, saya yakin yang belajar itu bukan cuma mahasiswa atau anak sekolahan. Sekarang ini yang senior-senior dan para guru malah belajarnya 2 kali lipat karena harus beradaptasi sama gaya komunikasi anak-anak zaman sekarang. Yang udah susah ya kayaknya dikasih tahu, anak saya aja susah banget dikasih tahu. Ayo dong duduk belajar gitu. Saya juga ngalamin ketahuan dari guru saya, anak saya ternyata selama 1 minggu nggak masuk kelas, ini masih kelas 3 SD loh. Jadi tahun lalu 3 SD nggak masuk kelas, padahal kelihatannya dia lagi baca, lagi mengikuti kelas, ternyata dia nonton YouTube. Padahal semua akses YouTube-nya sama saya udah di-lock. Jadi saya ada teknologi di mana saya bisa melihat dan memberikan limitasi apa saja website-website yang bisa dia buka. Jadi ternyata dia bisa nonton YouTube dari mana, dia buka Zoom, dia create link Zoom sendiri. Dari link Zoom itu dia bisa share screen. Share screen-nya dia masuk ke UTM, masuk ke URL, masuk ke www YouTube. Itu anak kelas 3 SD. Jadi, wah di situ saya mau main kucing-kucingan sama anak saya,
anak zaman sekarang tambah pinter. Jadi kayaknya makin muda kita harus kasih pemahaman kenapa kita harus belajar. Kalau dulu tuh kayaknya kita nurut ya, ayo sekolah, ayo bangun pagi gitu. Tapi sekarang tuh gimana kita yang harus puter otak, gimana biar suasana belajar itu bisa menyenangkan, itu sih yang susah gitu. Jadi selalu mengkaitkan pelajaran sekolah dengan apa yang dia suka gitu. Kalau kasusnya buat saya di Modestock, saya jadinya saya tertarik sama modest fashion, mau nggak mau saya jadi belajar tentang profit and loss. Padahal saya sekolahnya bukan sekolah administrasi gitu. Saya juga nggak suka matematika, tapi mau nggak mau saya jadinya belajar gitu. Terus saya interestnya di modest fashion, jadinya saya malah belajar bisnis. Saya sukanya pengen community based, tapi saya jadinya belajar tentang bagaimana meng-hire orang gitu, atau bagaimana bikin pola gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari apa yang kita suka, dari situ melebar, dan kita jadi ingin belajar. Saya juga senang banget tadi Profesor Mil tadi yang cerita tandur itu, memang semua itu harus ada rasa, ada kepuasan ya ketika kita belajar, tahu. Terus tadi Profesor Milta kasih tahu tentang tandur itu ya, itu saya bener juga ya gitu. Emang ketika kita cari tahu, belajar, terus kita berbagi, ada orang yang merasa senang dengan apa yang kita bagi, itu tuh ada perasaan terpuaskan. Entah itu mungkin hormon atau naluri manusia, karena naluri manusia itu memang senang merasa dibutuhkan gitu ya. Jadi ketika kita merasa dibutuhkan, kita akan terus berusaha untuk memberi. Ketika kita ingin terus berusaha memberikan, kita ingin terus cari tahu apalagi yang bisa kita kasih. Terus itu dari pengalaman pribadi saya sebagai orang tua dan saya sebagai ibu-ibu yang mencoba menjalankan sebuah usaha community. Baik Mbak, luar biasa ya Mbak ya, pengalamannya yang sudah sangat banyak tentunya ini sebagai fashion enthusiast dan juga tentunya sebagai ibu gitu. Banyak sekali pengalaman yang telah terjadi ya Mbak ya selama menjalani pembelajaran online, mengawasi putra-putrinya juga untuk belajar online tentunya. Dan memang benar Mbak, setuju sekali bahwa belajar itu memang kita harus dimulai dari ketertarikan kita dan juga keinginan kita untuk terus belajar tentunya ada, karena kita merasa membutuhkan sesuatu itu, membutuhkan hal tersebut untuk kita pelajari, begitu ya Mbak ya? Baik, Mbak Hana, terima kasih. Senang sekali bisa berbincang-bincang walaupun cukup singkat ya Mbak ya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya minta, iya Mbak, dan saya minta tolong nih Mbak, nanti akan saya panggil kembali Mbak Hana untuk mengumumkan ke-6 peserta yang beruntung dan mendapatkan voucher e-money. Berkenan Mbak? Oke, nanti aku bacakan. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Hana Farid. Semoga sukses selalu untuk bisnisnya dan juga tentunya buat anak-anaknya dan juga untuk keluarganya sehat selalu ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, tadi kita telah berbincang-bincang dengan key opinion leader kita di sore hari ini dan juga kita telah mendengarkan 4 materi yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kita dan juga tadi kita telah melalui sesi tanya jawab yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan menarik dan juga tentunya menambah wawasan bagi kita dari penjelasan yang tadi dijelaskan kembali secara singkat, secara detail oleh para narasumber kita di sore hari ini. Dan selanjutnya, sebelum saya mengumumkan ke-6 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher e-money, saya akan terlebih dahulu menyampaikan ulasan yang tadi telah berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kita. Dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety, bahwasannya memang di era saat ini, di era di mana kita mungkin overload informasi, banyak sekali informasi yang kita terima, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan secara mudah, kita tentunya harus bisa memilih dan juga memilah, harus bisa menyaring informasi yang masuk ke kita dan juga apa yang ingin kita bagikan. Dan tentunya berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana caranya supaya bisa menjaga keefektifan belajar di online ini dan juga menjaga kualitas belajar dari rumah.
tentunya kita harus memulai tadi yang disampaikan oleh Prof. Milva, salah satunya adalah ambak, apa manfaatnya bagiku. Jadi dimulai dengan mencari manfaatnya, mencari tahu dan juga memikirkan bahwa hal tersebut bermanfaat untuk kita pelajari ke depannya. Dan itu bisa menjadi motivasi awal kita untuk bisa semangat belajar. Dan juga tadi oleh Ibu Ida Ayu Sofia, tadi beliau menyampaikan mengenai lika-liku belajar, banyak sekali tantangannya sebagai guru dan juga sebagai siswa tentunya. Banyak kasus-kasus yang terjadi, banyak siswa yang tiba-tiba menghilang ketika belajar secara online, dan tentunya kita harus bisa menjaga etika kita dalam belajar, karena walaupun bertemu secara daring, tentunya kita harus tetap belajar seperti bagaimana kita sebiasanya kita bertemu secara langsung dengan guru kita. Dan tadi juga disampaikan beliau mengenai peran pendidik, bahwa kita harus menyampaikan pembelajaran secara fun, secara menyenangkan, dan juga harus ada pendekatan secara spiritual kepada para siswa dan meningkatkan motivasi belajar dan juga memberikan edukasi anti perundungan di media sosial atau di dunia digital. Dan juga tadi dari Digital Safety, Bapak Irfan Sopan tadi juga menyampaikan mengenai internet sehat, bagaimana caranya melindungi data diri kita dalam dunia digital, dan juga kita harus bisa tepat dalam menggunakan dan juga bijak dalam memanfaatkan media sosial atau aplikasi digital. Dan dari tadi Profesor Milva tadi juga telah menyampaikan mengenai ambak dan juga tadi penggunaan antara otak kiri dan otak kanan. Semoga dengan penjelasan itu para guru bisa memanfaatkan atau bisa mengoptimalkan kemampuan dari siswa dan juga bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa agar pembelajaran bisa semakin efektif. Dan yang keempat tadi disampaikan oleh Ibu Wilma mengenai quantum learning, juga dijelaskan bahwa guru sebagai fasilitator dan juga siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran, dan semoga pembelajaran dengan pendekatan atau berbasis quantum learning tersebut tentunya dapat berjalan dengan efektif dan meningkatkan kualitas belajar di rumah. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, itulah tadi ulasan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri kita di sore hari ini. Pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua baik sebagai guru, sebagai siswa ataupun mahasiswa, dan juga tentunya sebagai orang tua. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa menjaga kualitas belajar di rumah dan juga tentunya menjadi semakin cakap digital agar bisa bijak dalam memanfaatkan aplikasi digital. Selanjutnya mungkin sudah tidak sabar, inilah dia kita akan menyampaikan atau mengumumkan ke-6 peserta yang beruntung yang berhak untuk mendapatkan voucher e-money. Kembali kita akan undang Mbak Hana Farid untuk mengumumkan ke-6 pemenangnya. Oke, ini dia ke-6 pemenang yang akan mendapatkan voucher ya, Firma? Iya betul Mbak. Aku belum baca nih listnya siapa aja, udah ada 6. Oke, udah ada 6 orang yang tampil. Ada John Peter, agak pecah nih di aku ya tampilannya. Udah gitu ada, apakah ini Irwansyah, kemudian ini tampilannya pecah di saya aja atau di Hikmah juga nih? John Peter, iya. Oke. Betul, John Peter dan juga Nirwansyah. Ya, pemenangnya adalah John Peter, kedua Nirwansyah Pane, dan yang ketiga ada Rita Damayanti, keempat ada Khofifah Azari, kelima ada Muhammad Hanif, lalu yang terakhir ada Diki Zulkarnain. Selamat! Semoga selain vouchernya yang bermanfaat, juga ilmu-ilmunya ya yang bermanfaat ini bisa disebar lagi gitu, dan jadi motivasi untuk belajar yang berkualitas. Betul sekali Mbak Hana. Sebelum bubar kita foto terlebih dahulu ya Mbak ya? Ya, siap. Baik, kepada para peserta dan juga Mbak Hana, berkenan kita untuk berfoto terlebih dahulu. Saya hitung, dalam hitungan ketiga semuanya tersenyum ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. Baik, bersiap-siap. 1, 2, 3. Baik, cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Hana. Selamat kepada seluruh peserta yang berhak untuk mendapatkan voucher e-money. Setelah ini silahkan
hubungi host via DM room webinar dan mengirimkan nomor telepon yang tersambung dengan e-wallet. Selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang dan juga kepada Mbak Hana, kami ucapkan terima kasih telah mengumumkan ke-6 pemenang yang berhak untuk mendapatkan voucher e-money. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar dengan hikmat dan tertib. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai dan semoga dengan diadakannya webinar ini dan juga dengan mengikuti acara ini tentunya akan membuat kita semakin cakap digital dan juga bisa menjaga kualitas dan juga tentunya meningkatkan kualitas belajar dari rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh narasumber, dan juga key opinion leader kita pada hari ini. Terima kasih tentunya kepada narasumber Ibu Ida Aya Sophia, Bapak Irfan Sopan Himawan, Ibu Profesor Dr. Sri Milva Fayeti, dan juga Ibu Wilma Handayani MSI. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bekerja sama untuk webinar pada hari ini, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya dari Kota Medan. Luar biasa, senang sekali bisa menyapa dan juga bisa bertemu pandang walaupun hanya dalam layar saja, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Saya Hikmatun Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakep digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim